kalau gugatan Nikita ini dilanjutkan, maka rekovensi. Tapi kalau dicabut, maka kami akan gugat balik. Kalau masalah gugat-menggugat kan hak seluruh warga negara Indonesia ya, yang merasa dirugikan. Ya, tapi kalau selama ini kami belum melakukan gugatan, karena memang kami masih menunggu putusan itu. Pertempuran hukum yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan Reza Gladys terus bergulir panas sebagai sebuah kisah tak berujung. Pasca persoalan pidana telah sampai tahap putusan, kini keduanya terlibat dalam prahara gugatan perdata lantaran Nikita Mirzani telah melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan tuntutan 244 miliar beberapa waktu kebelakang. Bak tidak ingin tinggal diam, saat ini giliran pihak Reza Gladys yang tengah berancang-ancang melayangkan gugatan perdata terhadap ibu 3 anak itu. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Nikita menanggapi gugatan perdata yang siap dilayangkan oleh pihak seberang? Ya, saya dengar daripada pernyataan mereka ya di media sosial, katanya mereka mau menggugat kepada pihak Nikita Mirzani terkait kerugian menurut mereka kan 4M katanya kan. Ya itu kan sah-sah aja kalau memang benar mereka merasa dirugikan. Tentunya mereka juga mungkin ada bukti-bukti yang akan mereka ajukan. Tetapi dari pihak kami ya silakan aja, itu hak, bukan hanya hak daripada mereka. Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Kalau gugatan, ini gugatannya kan ada 2 ini ya. Ya, saya perlu jelaskan, kalau gugatan Nikita ini dilanjutkan, maka rekovensi. Tapi kalau dicabut, maka kami akan gugat balik. Nah, itu adalah permintaan dari klien kami. Jadi, permintaan klien kami ini diputuskan oleh klien kami berdasarkan saran-saran dan nasihat-nasihat hukum yang kami berikan kepada klien kami. Ya, jadi pada prinsipnya kami sebagai penasihat hukum dalam proses tindak pidana dan kuasa hukum dalam proses keperdataan sudah pasti dong memberikan nasihat-nasihat hukum kepada klien kami dengan opsi-opsi yang berbeda, sehingga kemudian kami memberikan pilihan kepada klien kami untuk memilih opsi itu, dan kemudian klien kami memilih untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada terdakwa Nikita Mirzani. Seperti itu. Kalau masalah gugat-menggugat kan hak seluruh warga negara Indonesia ya yang merasa dirugikan, yang tentunya nanti kita akan lihat di pembuktiannya sendiri gitu kan, termasuk daripada dalil-dalilnya seperti apa. Dan kami pun tidak akan segan-segan untuk melawan. Dalam hal ini nanti kalau kita dipanggil selaku yang digugat, pastinya kita akan menghadiri. Dan dipastikan juga kalau sudah ada panggilan secara resmi kepada kami akan hadir untuk memenuhi panggilan daripada gugatan yang mungkin mereka akan layangkan. Cuman kan sampai dengan saat ini kami pun belum menerima atas gugatan tersebut. Baru rencana kan. Terkait gugatan perdata yang siap mereka layangkan, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan 2 opsi, yakni gugatan rekovensi serta gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan rekovensi sendiri merupakan gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama, dan opsi gugatan itu akan diambil oleh pihak mereka bila mana Nikita Mirzani terus bersikeras melanjutkan gugatan perdatanya terhadap Reza. Sementara gugatan perbuatan melawan hukum baru akan dilayangkan oleh pihak Reza jika pihak Nikita Mirzani mencabut gugatan miliknya. Lantas benarkah kini pihak Reza tinggal menunggu langkah mana yang akan diambil Nikita dalam mediasi? Serta apa pula dasar hukum pihak Reza jika nantinya melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum itu
tidak akan bisa kita lihat dengan satu peristiwa, ya. Ketika kita mengkaitkan dengan peristiwa sebagai kita sebagai terdakwa, ya, kita tidak bisa melihat dari satu peristiwa aja, tapi harus melihat secara utuh, ya. Itu pertama yang saya mau sampaikan. Nah, yang kedua, kenapa kita katakan perbuatan melawan hukum? Berdasarkan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 362. Ya, di halaman 220 disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini terbukti melakukan pemerasan kepada saksi Reza Gladys. Nah, artinya peristiwa dalam dugaan tindak pidana sebelumnya kan sudah diputus oleh Majelis Hakim. Nah, itu yang harus dijelaskan dulu, ya, secara hukumnya. Dan kemudian bila dikaitkan dengan adanya perjanjian sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa selama ini dalam persidangan, itu sudah dinilai oleh Majelis Hakim terkait percakapan, ya, antara klien kami dengan terdakwa Ismail Marzuki dengan durasi sekitar kurang lebih 8 menit itu adalah merupakan unsur, ya, melakukan pengancaman dengan pencemaran, ya. Dari pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan itu terkait percakapan itu bukan perjanjian. Ya, ini perlu saya tegaskan, ya. Jadi Majelis Hakim dalam pertimbangannya, ya, percakapan klien kami saksi Reza Gladys dengan terdakwa Ismail Marzuki itu bukan berbentuk perjanjian, tapi adalah unsur pengancaman dan pencemaran. Ya, tapi kalau selama ini kami belum melakukan gugatan karena memang kami masih menunggu putusan itu. Ya, dan kami juga berharap kalau kemudian nanti di dalam proses gugatan perbuatan melawan hukum ini terus dilakukan oleh Nikita Mirzani, itulah harapan kami agar nanti, ya, dalam saat kami melakukan jawaban, di situ kami lakukan gugatan rekonvensi. Tapi kalau dia mencabut gugatan perbuatan melawan hukum ini, kami akan gugat balik lagi. Lebih lanjut, Julianus Paulus Sembiring juga berbagi sedikit penjelasan tentang jumlah tuntutan yang akan mereka sertakan dalam gugatan perdata nanti. Sayangnya, untuk saat ini angka tuntutan itu belum ditentukan secara pasti. Pasalnya, pihak Reza tidak akan main-main dalam menghitung jumlah tuntutan. Ya, mereka akan menggunakan jasa khusus dari seorang konsultan keuangan untuk menentukan secara pasti berapa sebenarnya jumlah kerugian yang dirasakan Reza akibat perlakuan Nikita. Namun, angka kerugian pasti sudah ditemukan, yakni 4 miliar, sama besar dengan uang yang dikirimkan Reza kepada Makil. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak Nikita? Serta bagaimanakah pula penjelasan Julianus terkait jasa konsultan keuangan yang akan mereka kerahkan? Ya, jadi begini, ketepatan kan kami ini tidak mau melakukan satu perhitungan yang tidak rasional, ya. Jadi kami tidak mau menyebutkan ya sekian ratus miliar, kemudian harus mengganti rugi dengan planet Pluto atau planet Mars. Itu kan bukan satu perhitungan yang rasional gitu. Dalam hal ini kami akan menggunakan ahli dalam perhitungan, ya, termasuk menggunakan konsultan keuangan. Itu dikaitkan juga dengan sebesar apa, ya, selama ini klien kami mengalami kerugian yang dikaitkan dengan usaha dia, bila mana ini nanti terus dilakukan perlawanan dari pihak terdakwa, ya. Tapi yang pasti sekarang ini apa yang sudah menjadi rencana kami adalah melalui perhitungan oleh konsultan keuangan, ditambah lagi dengan gugatan kerugian yang real, yaitu adalah sebesar 4 miliar, dan kemudian hal-hal yang lain akan disampaikan oleh klien kami melalui konsultan keuangan. Ya, baca lagi lah, maksudnya tuntutan dibaca lagi, pembelaan kita dibaca lagi. Kalau misalkan menyimak, itu kan disita. Pada saat dibuktikan juga sangat jelas itu tidak ada di tangan Nikita Mirzani, kan disita itu.
Ya kalau mereka mengatakan menurut mereka ada di tangan Nikita Mirzani, ya kan itu menurut mereka. Tapi kan pada kenyataannya dibuktikan di persidangan sampai dengan saat ini disita uang tersebut tidak ada di tangan Nikita Mirzani. Secara ketentuan hukum acara memang ya pihak penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang sebesar 3,4 miliar ya. Ya saya ulangi 3,4 miliar bukan 4 miliar ya. Tetapi kemudian karena adanya upaya banding dari pihak terdakwa Nikita Mirzani maupun dari pihak penuntut umum, sehingga kemudian sebagaimana amar putusan yang disebutkan salah satunya adalah mengembalikan sejumlah uang 3,4 miliar kepada korban, itu kan belum dapat dilaksanakan ya. Ini satu sisi dalam hukum acaranya. Nah kemudian dalam faktanya adalah tidak salah juga dong kalau misalkan kami belum mengatakan belum ya menguasai uang yang 4 miliar. Kenapa? Karena dalam proses tahapan hukum ini. Jadi kalau dikatakan dalam kenapa kemudian ini belum sampai kepada klien kami, ya pada prinsipnya karena adanya upaya-upaya banding dari para pihak, baik itu penuntut umum maupun dari pihak terdakwa, seperti itu. Di sisi lain, agenda sidang lanjutan dari gugatan perdata Nikita akan resmi digelar pada tanggal 11 November 2025 esok hari. Dan di momen itu pula, kepastian akan langkah Reza akan ditentukan. Namun di balik itu semua, kedua belah pihak nampaknya sudah benar-benar siap untuk berhadapan di sidang lanjutan beragenda mediasi besok. Buktinya, kuasa hukum dari kedua belah pihak sama-sama berkeinginan agar kliennya dapat menghadiri mediasi secara langsung. Diri untuk PMH kan nanti tanggal 11 ya, masih agenda daripada mediasi. Tanggal 11 hari Selasa ya. Kalau nggak salah nanti jam 1 untuk hadir kembali dipanggil untuk mediasi berikutnya. Masih tahap mediasi untuk PMH-nya. Ya tentunya kan kami berharap para prinsipal ini hadir. Kami juga kan sudah berupaya untuk meminta kepada, karena ini kan sudah kewenangannya dari pengadilan tinggi, ya kita sudah berupaya memohon untuk dihadirkan NM untuk hadir di acara agenda mediasi tersebut. Dan tentunya kami juga kan berharap prinsipal daripada dalam hal ini tergugat 1 dan tergugat 2 juga hadirlah untuk memenuhi panggilan mediasi ini. Biar sama-sama prinsipal dan prinsipal. Kalau soal agenda tanggal 11 November ini sebenarnya adalah merupakan kesepakatan dalam proses tahapan-tahapan mediasi sebagaimana pada saat tanggal 4 bulan November kemarin. Ya benar, jadi hal itu merupakan kesepakatan para pihak ya. Dan kemudian itu memang harus dilaksanakan. Karena kalau ada seseorang yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, sudah pasti dalam proses tahapan mediasi mengajukan apa sebenarnya yang dia maui. Ya, tapi kalau kemudian tergugat merasa bahwa itu tidak masuk akal dan kemudian itu harus ditolak, maka dalam proposal jawaban nanti di tanggal 18 akan kami sampaikan apakah itu kami terima atau kami tolak. Ya, tapi kalau kami terima, maka selesailah proses gugatan ini dengan menandatangani akta damai. Tapi kemudian kalau misalnya kami tolak, ya sudah pasti dong ini kita akan masuk dalam pokok perkara. Dan itu nanti agenda lanjutannya adalah pembacaan gugatan. Seperti itu. Terlepas dari perkara perdata yang makin meruncing, perkara pidana Nikita sejatinya belum final. Ya, putusan pidana kurungan penjara selama 4 tahun masih belum sepenuhnya diterima oleh Nikita. Buktinya, pekan lalu, tim kuasa hukumnya sudah resmi mengajukan banding. Yang kini mencolok perhatian, langkah banding juga ditempuh oleh pihak jaksa penuntut umum mengingat putusan hakim lebih rendah dari 2/3 tuntutan jaksa. Dikabarkan, pihak JPU sedang berupaya agar pasal tindak pidana pencucian uang dapat kembali diterapkan, usai sebelumnya majelis hakim memutuskan bahwa tudingan itu tidak terbukti. Lantas,
Seperti apakah nasib Nikita ke depannya? Mungkinkah hukumannya menjadi lebih ringan atau sebaliknya? Serta bagaimanakah pula keyakinan pihak Nikita untuk memenangkan banding? Yang kami kan insya Allah yakinlah dalam hal ini. Karena dengan bukti-bukti yang kemarin juga kita sudah ajukan, dengan saksi-saksi juga kan, yang kami merasa bukti dan saksi yang kami ajukan tersebut kan tidak dilihat atau lebih cenderung kepada dikesampingkan. Makanya upaya hukum kami ini, kami berusaha untuk meyakinkan daripada pengadilan tinggi ini untuk melihat daripada bukti-bukti dan saksi-saksi kami tersebut, sehingga secara lurus dan gampang biar semuanya itu terbuka. Jadi tidak hanya dilihat daripada bukti dan saksi dari JPU aja. Saya tidak mau berandai-andai ya kalau di dalam hukum ini ya. Ini jadi kan banyak rekan-rekan sejawat saya ini kan lebih kepada mencoba dan berupaya, itu sah-sah saja ya. Kalau dari segi pengalaman, ini kami tidak mau masuk dalam wilayah dari upaya dari banding terdakwa Nikita Mirzani, tapi kami masuk dari pengalaman. Sebagaimana yang kami sampaikan barusan, apabila alat bukti ya sesuai dengan fakta persidangan telah bersesuaian, secara umum itu susah ya untuk kita patahkan. Dan kemudian hasilnya itu pasti ya, sesuai pengalaman kami, pasti akan lebih berat ya. Tapi kalau ada harapan itu akan oslah, bebas ada pidana tapi tidak dapat dihukum, saya pikir ini adalah hal yang harapan yang tidak mungkin gitu. Karena kami melihat ya, pengamatan kami melalui persidangan, alat bukti yang saling bersesuaian itu yang bisa menjadi bahan dan dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan, susah untuk dibantahkan. Ya, kami insya Allah yakin dalam hal ini upaya kita sudah maksimal. Jadi kemungkinan yang dibilang misalkan nambah, berarti kan itu kan sesuatu hal yang tidak yakin ya. Kalau kami kan insya Allah yakin dalam hal ini, daripada tuntutan yang kemarin aja kan sudah terbukti, TPPU-nya juga hilang, pemerasannya juga hilang. Yang terjadi kan sekarang itu adalah pasal 27B ayat 2, seperti itu. Maka kami insya Allah memiliki keyakinan untuk upaya hukum banding ini. Mudah-mudahan doanya dan harapan kami untuk Nikita Mirzani ini insya Allah bebas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.